Bab 4275. Siapa orang yang bersembunyi? Mengenai patung ini, apa yang harus dijaga? Sugo dan yang lainnya sedikit meremehkan, hanya merasa bahwa Riko terlalu berhati-hati. Iblis jahat tengkorak ini terlihat sangat hebat, tidak tahu apakah dapat menghentikan kultivator klan naga sisik. Mungkin sulit, meskipun orang ini kuat, tetapi kemampuan klan naga sisik juga kuat, hanya masalah waktu untuk musnahkannya, hanya berharap bisa menunda cukup waktu. Di luar istana, tetua dari kedua negara yang terisolasi oleh tirai cahaya, sedang menyaksikan situasi pertempuran di dalam dan mendiskusikannya. Namun, saat Tetua Cui dan yang lainnya memperhatikan situasi pertempuran, pandangan Kenny tertuju pada tirai cahaya di atas gerbang batu. Para senior, sepertinya ada masalah dengan tirai cahaya ini. Masalah apa? Tetua Cui menatap muridnya. Di atas tirai cahaya ini, terdapat lebih banyak poin bintang, yang tetap berbentuk bintang dan kedipannya tidak pasti. Kenny menunjuk ke atas dan berkata, "Dan ini tidak ada sebelumnya. Apa yang aneh tentang ini?" Tetuamu menggelengkan kepalanya dengan santai. Master mulia galaksi ini paling menyukai cahaya bintang, bahkan reikinya pun mengandung kilau bintang di dalamnya, jadi tidak ada masalah dengan beberapa bentuk bintang, bukan? Tetapi masalahnya adalah Kenny sangat tertarik dengan jumlah bintang. Kenny berkata, "Jumlah." Tetuamu segera mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu. "Totalnya 42 poin bintang, kenapa?" "Senior, jumlah ini bukan angka dengan makna khusus, tetapi 42, apakah tidak merasa aneh? Apakah menurutmu angka ini berarti?" Hati tetuamu tergerak. "Murid, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?" Tetua Cui sedikit bingung. Muridnya ini selalu bijaksana dan cerdas, jika tidak, dia tidak akan bisa menggantikan Tobi dan melompat menjadi pejuang kebanggaan nomor 1 di Mingsu hanya dalam waktu 10 tahun. Para senior, meskipun Dewa Bintang sebelumnya telah mengatakan bahwa kita bisa masuk setelah dupa ini habis terbakar, tetapi apakah ada cara lain untuk masuk lebih awal? Kenny berkata, "Misalnya, semua kultivator di dalam mati, apakah tirai cahaya akan dibuka terlebih dahulu?" "Maksudmu, bintang-bintang ini mewakili jumlah orang yang hidup di dalam?" Tetua Cui langsung mengerti sesuatu. "Benar, jika Riko dan yang lainnya gagal memusnahkan benda tersegel dalam waktu yang ditentukan, pasti gagal. Tetapi mereka semua mengabaikan kondisi bahwa sang penantang mati. Bagaimanapun, jika yang masuk adalah beberapa orang lemah, apakah setelah mereka semua mati, masih harus menunggu sampai 1 jam? Ini tebakanku, lagi pula kalian semua bisa menghitung berapa banyak orang yang ada dalam istana ini." Kenny berkata. Banyak kultivator sangat tersentuh, kemudian pandangan mereka segera tertuju ke dalam. Jika angkanya benar-benar cocok, maka bintang ini memang memiliki arti. 40, 41, bukan 42, tetapi 41, mungkinkah termasuk tengkorak itu? Tetapi ketika semua kultivator selesai menghitung, mereka semua tercengang. Karena tidak peduli berapa kali menghitung, jumlah orang selalu kurang 1. Tidak mungkin, bintang ini sudah ditetapkan sebelum iblis jahat tengkorak itu muncul. Kenny mengatakan dengan tegas. "Jadi maksudmu adalah..." Tetuamu tiba-tiba merasakan kengerian, memikirkan beberapa kemungkinan yang menakutkan. Seperti yang dipikirkan tetua, Kenny memberanikan diri menebak bahwa di dalam istana ini, pasti ada orang lain yang bersembunyi. Wah! Begitu kata-kata ini keluar, semua orang Mingzu dan kayu misterius tertegun. Meskipun pemikiran Kenny ini memang sangat berani,
Tetapi jika memikirkannya dengan seksama, itu masuk akal. Seseorang telah jatuh. Namun saat semua orang masih belum sepenuhnya yakin, salah satu dari mereka tiba-tiba berseru. Kultivator klan naga sisik telah bergegas ke sini sebelum mereka pulih. Akhirnya mereka tetap sibuk bertindak. Tentu saja beberapa kultivator berada dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk. Iblis tengkorak jahat itu bukan orang yang lemah, jadi dia segera memanfaatkan kesempatan untuk melahap satu penurunan klan naga sisik. Tetapi tepat pada saat ini, semua kultivator menemukan bahwa salah satu dari 42 bintang di pintu padam dalam sekejap. Kali ini, tiba-tiba di luar gerbang sangat hening. Semua orang sedikit terkejut. Bintang yang menghilang ini tidak diragukan lagi membenarkan apa yang dikatakan Kenny. Jumlah orang sesuai dengan jumlah bintang, jadi bagaimana dengan satu orang yang hilang? Jadi sekarang, 30 orang lebih klan naga sisik berjuang keras demi kekuatan suci. Alhasil, Kenny malah menduga ada orang lain yang bersembunyi dalam istana. Siapa orang ini? Apa yang ingin dia lakukan dengan bersembunyi di sini? Hasilnya jelas, pasti berniat merebut kekuatan suci. Tetapi mengikuti klan naga sisik memasuki istana ini, Rico bahkan tidak menyadarinya. Betapa menakutkannya kekuatan persembunyian orang ini, dapat melewati begitu banyak Master 2 kegagalan tanpa ketahuan. Setelah Tetua Jing mendengar hal ini, juga sedikit terkejut. Tetapi kemudian, tidak tahu mengapa, sosok Erik tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak mungkin teman seiman itu bersembunyi di dalam, bukan? Tetapi semakin dipikirkan, Tetua Jing semakin merasa mungkin. Setelah menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh Erik, tampaknya di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam pelatihan kali ini, hanya orang ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Menarik, tebakanmu sangat menarik. Tetuamu tersenyum dan berkata, Sandi, kamu telah mengajar murid yang baik, pengamat yang tajam dan pikiran yang bijaksana. Ada begitu banyak orang di sini, meskipun itu karena beberapa tetua yang lebih memperhatikan situasi pertempuran, tetapi hanya Kenny yang menemukan masalahnya dan dapat membuktikan banyak hal. Jadi tetua, apakah kita akan memberitahu klan naga sisik tentang hal ini? Seorang kultivator kayu misterius bertanya dengan bodohnya. Bodoh, bagaimana cara otakmu tumbuh? Dan yang dia hadapi, tentu saja, wajah dingin dan omelan tetuamu. Klan naga sisik telah menipu kita dan menyebabkan kita kehilangan muka. Mengapa harus mengatakan hal seperti ini kepada mereka secara percuma? Jika mereka bisa memusnahkan benda yang disegel sebelum dupa ini habis, maka aku berharap seseorang merebut kekuatan suci mereka. Ini baru menarik. Betul sekali. Tetuamu mencibir, Tetua Cui yang berada di samping juga menyeringai. Ini adalah masalah yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Lagi pula, semua orang ditipu klan naga sisik berada di luar dan tidak bisa masuk, walaupun melihat kekuatan suci, juga hanya bisa menatap tanpa daya. Daripada membiarkan Rico dan yang lainnya mendapatkan kekuatan suci, terus memamerkan dan mengejek di depan mereka, lebih baik melihat klan naga sisik yang telah bekerja keras dan kekuatan suci yang baru didapatkan, direbut oleh orang yang tersembunyi. Itu akan sangat menarik. Begitulah terkadang sifat manusia. Meskipun kedua belah pihak tidak bisa membalas dendam pada klan naga sisik, mereka cukup senang melihat ada orang lain yang bisa diuntungkan dan mengalahkan pihak lawan. Tentu saja, jika klan naga sisik tidak memperoleh kekuatan suci setelah waktu yang ditentukan, apakah mereka harus menangkap orang ini terlebih dahulu setelah menyerbu masuk adalah masalah lain. Setidaknya untuk saat ini,
Ada seseorang yang bersembunyi di dalam untuk membuat jijik klan naga sisik. Kedua belah pihak sangat senang. Bahkan berdoa agar orang ini dapat bersembunyi dan tidak pernah ditemukan oleh klan naga sisik sebelum mereka berhasil. Tidak tahu siapa orang ini. Dan setelah memastikan bahwa seseorang bersembunyi di istana, semua kultivator juga mulai menebak siapa orang tambahan itu. Kudengar ada kekuatan jahat di klan iblis yang berspesialisasi dalam teknik hemolisis klan iblis. Mereka sangat membenci klan naga sisik dan sangat pandai bersembunyi. Mungkinkah itu mereka? Bersambung.